Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai blok silinder sepeda motor. Fungsi blok silinder sendiri adalah sebagai bidang kerja atau bidang gesek piston dalam proses kerja motor. Blok silinder merupakan bagian pokok dari sebuah motor. Bentuk dan konstruksinya tergantung pada beberapa faktor, antara lain dari jumlah silindernya, susunan katup, jenis pendinginannya, letak poros camnya, tempat dudukan motor, bahan, serta cara pembuatannya. Blok silinder harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kaku, yaitu pembebanan tekan tidak boleh mengakibatkan perubahan elastisitas pada bentuknya. Lalu ringan dan kuat. Juga konstruksi blok dan silinder harus memperoleh pendinginan yang merata. Selanjutnya, pemuaian panas harus sesuai dengan bagian-bagian yang terpasang pada blok tersebut. Misal poros engkol kepala silinder. Ini bentuk-bentuk blok silindernya, konstruksi blok silinder pada sepeda motor. Silinder itu sendiri harus memenuhi persyaratan sifat luncur yang baik pada permukaan luncurnya dan tahan aus, kuat terhadap tekanan tinggi, tidak mengalami perubahan bentuk akibat waktu pemakaian yang lama. Konstruksi harus memperoleh pendinginan yang merata dan mudah di-overhaul atau diganti. Bahan-bahan dari blok silinder sendiri terdiri dari yang pertama, besi tuang atau cast iron. Kenapa terbuat dari besi tuang? Karena mudah pembuatannya tetapi berat. Pada umumnya dipakai pada sepeda motor berukuran kecil. Ini contoh blok silinder dengan bahan besi tuang. Lalu bahan blok silinder dari paduan aluminium dengan sleeve besi. Silinder ini terbuat dari aluminium cor dengan campuran besi tuang yang istimewa. Pembuatannya dengan dicetak atau dengan penyusutan. Dibanding dengan besi tuang yang tadi, berat dan pemindahan panasnya lebih baik. Dipakai pada sepeda motor pada ukuran menengah dan besar. Ini contoh blok silinder bahan paduan aluminium dengan sleeve besi. Lalu dari bahan aluminium, yaitu blok silinder dibuat dari campuran aluminium dan bagian dalamnya diplating atau dilapisi dengan krom yang keras. Sifatnya ringan dan mudah memindahkan panas. Biasa dipakai pada sepeda motor balap. Ini contoh blok silinder dari bahan aluminium. Selanjutnya kita membahas konstruksi blok silinder. Yang pertama, berdasarkan langkah kerja motor. Ada blok silinder untuk motor bensin 2 langkah. Konstruksi ini mempunyai saluran bilas dan saluran buang yang terletak pada pinggang silinder. Bahannya bisa terbuat dari cast iron atau paduan logam serta aluminium alloy. Lapisan tabung silinder sendiri terbuat dari logam khusus yang tahan aus. Ini konstruksi motor 2 langkahnya. Ini saluran masuknya di sini, saluran buangnya di sini. Lalu pada blok silinder motor bensin 4 langkah. Tentunya tidak sama dengan motor 2 langkah tadi. Pada blok silinder ini tidak ada saluran bilas dan saluran buang. Pada bagian tertentu terdapat saluran pelumasan yang menuju ke kepala silinder. Ada saluran pendingin untuk sistem pendinginan air, dan pada bagian samping ada roda tempat timing chain atau rantai timing. Bagian dalam merupakan silinder yang bersinggungan dengan piston. Bagian tersebut merupakan satu kesatuan dengan blok silinder yang pengikatannya dilakukan secara cetakan.
Lalu berdasarkan susunan silinder ada bentuk inline. Konstruksinya ini sederhana, biasanya digunakan pada kendaraan dengan jumlah silinder 1-4. Ini untuk konstruksi blok silinder dengan bentuk horizontal. Konstruksi engine-nya rendah tapi lebar. Digunakan pada sepeda motor dengan jumlah silinder 2-4. Mempunyai sifat getaran dan keseimbangan paling baik. Getaran dan keseimbangannya paling baik karena apa? Gaya stabilitas mekanisme engkolnya saling meniadakan satu sama lain. Contohnya pada sepeda motor BMW. Lalu konstruksi blok dengan bentuk V blok. Konstruksinya pendek, kompak dan kaku, baik untuk sepeda motor 2 ataupun 4 silinder, tapi sifat getarannya paling buruk. Satu crank journal poros engkol memegang 2 big end connecting rod. Jadi satu poros engkolnya tergabung pada 2 connecting rod. Lalu berdasarkan sistem pendinginan, konstruksi sistem pendinginan blok silinder sepeda motor terdiri atas 2 jenis, yaitu sistem pendinginan udara dan air. Pada pendinginan udara, blok silinder dilengkapi dengan sirip pendingin sebagai pemindah panas ke udara luar. Jadi sirip-sirip ini berfungsi untuk memindahkan panas dari kinerja piston, lalu panasnya disalurkan ke sirip-sirip ini, nanti terkena udara dari luar sehingga panasnya bisa berkurang. Jadi pemindahan panasnya ke udara luar. Itu untuk pendinginan udara. Bagaimana dengan pendinginan air? Konstruksi blok silinder dengan sistem pendinginan air dilengkapi dengan rongga-rongga atau water jacket untuk air pendingin. Peredaran air pendingin ini sendiri menggunakan pompa air dan juga ada yang berdasarkan berat jenis air yang selanjutnya didinginkan oleh radiator. Ini bisa dilihat saluran airnya ya. Rongga-rongga di blok silinder itu untuk tempat jalurnya sirkulasi air pendingin. Istilahnya water jacket. Lalu berdasarkan sambungan komponen, konstruksi blok silinder sepeda motor berbeda dengan blok silinder untuk kendaraan, di mana pada blok silinder sepeda motor menyatu dengan rumah pemindah tenaga. Dalam hal ini, kopling dan transmisi, serta mekanisme engkol. Maka guna memudahkan pembongkaran dan perakitan, konstruksi blok silinder dibuat model terpisah dari rumah mekanisme engkol dan pemindah tenaga. Seperti ini. Ini untuk contoh blok silinder terpisah. Demikian penjelasan singkat mengenai blok silinder. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.